Saya Evan Christian Wargono. Kami akan membawakan berita terbaru terkait pagar laut misterius di Tangerang, Banten. Pagar laut misterius di Tangerang, Banten. Sejak awal 2025, publik dikejutkan dengan keberadaannya pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar bambu setinggi sekitar 6 meter ini membentangkan dari Kecamatan Teluk Naga hingga Kronjo, melintas 16 desa di 6 kecamatan. Keberadaan pagar laut ini menghambat akses nelayan, menyebabkan kerugian ekonomi hingga 24 miliar dan merusak ekosistem laut. Saudara, kami sedang berada di Kampung Nelayan Mauk dan kami berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana penampakan dari pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentangi Kabupaten Tangerang. Dan sedikit imbauan, saudara, kami sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya-upaya keselamatan dan sudah berkoordinasi juga dengan nelayan setempat. Saat pemantauan nanti kami akan mengikut beberapa nelayan yang nantinya akan menebar jala dan kami akan memperlihatkan bagaimana kemudian adanya pagar laut ini berdampak negatif pada mereka yang menggantungkan profesinya pada lautan. Ikuti terus, saudara. Ya, saudara, setelah menempuh jarak sekitar 2 km begitu dari bibir pantai, kami bersama dengan para nelayan ini kemudian menebarkan jala gitu ya. Kemudian juga setelah itu, setelah selesai kami merapat kemudian ke pagar laut misterius yang sepanjang 30 km ini. Bisa Anda saksikan, saudara, di belakang saya ini lebih dekat penampakan dari pagar laut. Jadi kalau diperkirakan ini sekitar 4 meter kedalamannya ke bawah gitu, panjang dari bambunya. Ini terbuat dari bambu, ada kain jaring yang menutupi bagian atas. Kemudian dari sini saya lihat juga ada anyaman bambu begitu ya, yang kemudian menutupi dari rangkaian bambu-bambu ini yang kemudian menjadi sebuah pagar laut. Ini tentu sebagian saja dari pagar laut yang kemudian dibangun secara misterius. Kita belum tahu siapa yang membangun ini dan kemudian atas izin siapa kemudian pagar ini juga dibangun dan untuk apa sebenarnya fungsinya pagar ini dibangun. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, saudara, saya akan berbincang dengan salah satu nelayan yang tadi sudah bersama kami menelusuri begitu ya perairan di Kampung Nelayan Mauk ini. Sudah bersama saya, Pak. Boleh diperkenalkan namanya? Nama Pak Rudi. Pak Rudi, sebelumnya bisa diceritakan, Pak, ini sejak kapan Pak melihat adanya pagar laut ini? Udah lama sih, ada 3-4 bulan, 5 bulanan lah. Oke, dari 4-5 bulan yang lalu itu apa yang dilakukan para nelayan? Apakah sudah sempat melaporkan begitu atau seperti apa? Ya, nelayan cuma bisa diam aja ya, namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan, yang penting bisa ngelaut nelayan. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Jadi ngeluarin biaya itu lebih gede lagi. Oke. Kalau yang diperhatikan ini Pak sejak 5-4 bulan lalu, ada informasikah ini kira-kira untuk diperuntukkan untuk apa sebenarnya pagar laut ini? Kurang tahu ya saya masalah untuk pagar laut ini, soalnya kan tahu-tahu ada aja. Nelayan ya cuma aksesnya itu ya pengennya mah lebih enak gitu buat nelayan, itu aja. Pak Rudi, tadi kan kita juga sudah bersama-sama begitu yang mengitari perairan ini, menebar jala. Nah, apa sih Pak sebenarnya dampak dari pagar laut ini ke keseharian Bapak sebagai nelayan? Ya kan dampaknya itu, jadi harusnya kan akses ini lebih dekat, paling ngabisin solar paling 1 liter 2 liter. Sekarang itu harus ngabisin solar 5 liter nyampe 10 liter. Bangun tanpa izin resmi dan sejumlah sertifikat hak guna bangunan atau HGB serta hak milik SHM diterbitkan secara ilegal di wilayah perairan tersebut. Bareskrim Polri menetapkan beberapa tersangka termasuk Kepala Desa Kohot terkait dugaan pemalsuan dokumen pertahanan.
Hingga April 2025 proses hukum terhadap kasus ini masih berlangsung. Barreskrim Polri telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus pagar laut ini.